Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurratul a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram Bapak alim ulama, Bapak sesepuh, para bapak kiai, para ibu nyai yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Boyolali, Bapak Muhammad Zamboji MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Waka SMK Negeri 2 Boyolali, yang saya hormati pula Bapak Ibu guru, staf dan karyawan SMK Negeri 2 Boyolali, serta anak-anakku, siswa-siswi, santriwan santriwati SMK Negeri 2 Boyolali yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat melaksanakan kegiatan dan juga aktivitas. Kita dapat bermuajaah, walaupun bermuajaah kita pada saat ini tidak secara live, tidak secara tatap muka, akan tetapi walaupun ini kita secara online, kita secara daring, akan tetapi ini juga dinamakan muajaah. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakannya walaupun lewat media, tapi kita bisa melaksanakan dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan sesuatu apapun. Mari kita syukuri bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memberikan kesempatan buat kita untuk bermuajaah dengan secara bahagia, dengan secara penuh berkah, dengan secara penuh dengan kesehatan, sehingga kita bisa bermuajaah secara atas izin Allah secara daring ini dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka peringatan kegiatan Pondok Ramadan dengan kondisi kita saat ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang akan kita tunggu syafaatnya min yaumil hada ila yaumil akhir, Nabi yang sudah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua. Dan semoga kita di yaumul akhir nanti bisa mendapatkan syafaatnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 2 Boyolali, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada kalian semua selaku peserta Pondok Ramadan. Yang jelas, kewajiban kita sebagai umat muslim itu sudah otomatis kita harus melaksanakan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah, yang diwajibkan dari hukum agama kita, dan kita juga harus menjauhi larangan-larangan apa yang dilarang oleh Allah sebagai larangan hukum yang ada di agama kita. Di sini saya akan membahas satu poin daripada rukun Islam, yang mana yang harus diwajibkan, yang harus wajib kita laksanakan sebagaimana kita umat beragama Islam, kita umat beragama Muslim. Ada salah satu, ada 5 rukun yang harus kita kerjakan, mulai dari kita membaca syahadat, kemudian kita melaksanakan sholat, setelah itu kita harus membayar zakat, kemudian kita harus berpuasa Ramadan seperti saat ini yang akan kita
laksanakan, dan kita juga harus melaksanakan ibadah haji apabila kita mempunyai harta yang sudah cukup, mempunyai tenaga yang cukup, mempunyai kesehatan yang cukup, mempunyai ilmu yang cukup untuk berangkat ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan ibadah haji. Dari beberapa 5 rukun tersebut, saya akan membahas 1 poin rukun yang tentunya ini menjadi kewajiban kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari di dunia ini. Saya akan membahas masalah rukun yang kedua, yaitu berkaitan dengan sholat. Anak-anak, bismillahirrahmanirrahim, seperti yang disabdakan seperti yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Yang artinya sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Salat itu ada 2. Yang pertama adalah salat wajib. Yang kedua adalah salat sunnah. Di mana salat wajib ini karena ini wajib harus kita laksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan pengetahuan yang sudah diterbitkan, sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan syarat-syarat sahnya, dan lain sebagainya. Salat wajib ini dikerjakan pada 5 waktu dalam sehari. Karena salat wajib ini ada 5, yang mana kita melaksanakannya dari mulai pagi hari sebelum matahari muncul. Kita harus melaksanakan sholat subuh. Kemudian kita harus melaksanakannya pada siang hari yang dinamakan dengan sholat zuhur. Dan kita juga harus melaksanakan sholat pada sore, siang mendekati sore, yang dinamakan dengan sholat asar. Kita juga harus melaksanakan sholat sore mendekati malam, yang dinamakan dengan sholat maghrib. Dan kita harus melaksanakan sholat juga malam hari, yang dinamakan dengan sholat isya. Anak-anakku, sehari penuh kita itu ada waktu tertentu untuk melaksanakan sholat. 24 jam itu adalah waktu sholat untuk sholat wajib. Maka dari itu, sesuatu yang wajib, maka wajib pula hukumnya kita untuk melaksanakannya. Kita tidak boleh sampai kita itu harus meninggalkannya, tidak boleh. Karena sesuatu yang diwajibkan oleh Allah itu harus kita laksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Dan sesuatu yang dilarang Allah itu juga harus kita jauhi, dan jangan sampai kita jalani, jangan sampai kita laksanakan. Anak-anakku, hari ini kita masuk di bulan yang penuh dengan barokah, masuk di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang sangat fitrah, yaitu bulan suci Ramadan, di mana Allah telah menjelaskan kepada kita semuanya di dalam firman-firman-Nya, di mana Nabi sudah menyampaikan melalui hadisnya, yang mana pernyataan tersebut adalah barang siapa yang melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan,
maka Allah akan melipat gandakan pahalanya yang dilaksanakan amalia tersebut. Apa amalia tersebut? Amalia itu melaksanakan perbuatan yang baik. Artinya kita itu melaksanakan ibadah. Baik kita melaksanakan puasa, baik kita melaksanakan zikir, baik kita melaksanakan sholat, baik itu sunnah maupun wajib, itu yang dinamakan dengan amalia. Di mana Allah telah memberikan barang siapa yang melaksanakan amalia di bulan suci Ramadan ini, maka Allah akan menjanjikan dan melipat gandakan pahala tersebut. Anak-anak, pahala yang diberikan oleh Allah inilah yang dinamakan, kalau orang Jawa mengatakan sangune mati. Nah, sangune mati. Karena apa? Karena orang itu hidup di dunia hanya sesaat. Tidak kita selamanya kita itu harus hidup di dunia, tidak. Kita itu di dunia hanya sesaat. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Sampai kapan tidak ada yang tahu. Tapi setelah ini nanti kita akan mengalami kehidupan yang kekal, yaitu di akhirat. Sampai kapan? Kekal. Kekal itu selamanya. Tapi akhirat itu menyediakan 2 kamar. Kamar yang pertama kamar untuk golongan orang-orang yang mukmin, orang yang selalu mentaati segala perintah-perintah Allah. Dan kamar yang kedua adalah kamar golongan orang-orang yang telah berbuat zalim, yang mengingkari apa yang diperintah oleh Allah. Kamar yang pertama dinamakan surga, dan kamar yang kedua dinamakan neraka. Tergantung bagaimana petugas Allah yang menentukan, yaitu para malaikat. Kalau di surga kita bertemu dengan malaikat Ridwan, kalau di neraka kita bertemu dengan malaikat Malik. Nah, lantas bagaimana cara kita untuk memasuki kamar-kamar tersebut? Kita bisa masuk kamar-kamar tersebut itu sesuai dengan apa yang kita peroleh ketika kita itu hidup di dunia. Yang jelas orang hidup di dunia itu adalah fastabiqul khairat, harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang hidup di dunia itu berkompetisi. Berkompetisi bagaimana, Pak? Berkompetisi dengan dirinya sendiri. Harus berlomba-lomba mencari, kalau orang Jawa bilang tadi sangu mati. Jadi berkompetisi, berlomba-lomba untuk mendapatkan sangu mati sebanyak-banyaknya. Orang yang mempunyai sangu mati, yang banyak sangunya, ini nanti bisa untuk dijadikan tiket masuk kamar yang istimewa ketika di akhirat. Ibaratkan akhirat itu hotel, neraka dan surga dan neraka itu adalah kamarnya. Jadi sangunya tadi dibuat tiket untuk masuk kamar yang istimewa. Kamar yang apa-apa kita inginkan selalu dipenuhi, yaitu surga. Sedangkan orang yang tidak mempunyai sangu, maka ya dia diberikan kamar yang satunya lagi, yaitu neraka. Kamar yang sangat menyakitkan, kamar yang sangat menyedihkan, dengan isi perabotan yang ada di dalam kamar tersebut. Yang jelas, kita masuk di 2 kamar itu, kita masuk dari salah satu kamar itu, kita mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat ketika waktu kita masih hidup di dunia. Akankah kita mencari sangu yang banyak untuk mati? Dengan ibadah-ibadah, melaksanakan amalia-amalia,
menjalankan perintah-perintah kewajiban dari Allah, akankah kita tidak pernah melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah? Kita berbuat sesuatu yang kurang bagus, kita berbuat sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah, tergantung bagaimana cara kita melakukannya ketika kita hidup di dunia. Anak-anakku sekalian, marilah kita ini berlomba-lomba dalam mencari sangu mati. Apa sangu mati? Ya seperti yang saya katakan tadi, sangu mati itu amalia-amalia ibadah kita untuk bekal kita nanti ketika kita pulang ke akhirat. Tempat kita yang sesungguhnya adalah di sana, tidak di sini. Ini hanyalah tempat kita singgah saja. Kita hanya mampir. Kita tidak lama di sini. Di dunia ini kita tidak lama. Mari kita berlomba-lomba memperbanyak amalia-amalia yang baik, memperbanyak kegiatan-kegiatan yang positif, selalu istiqomah mengerjakan perintah-perintah Allah. Dan yang perlu kita garis bawahi anak-anak adalah, yang perlu kita garis bawahi, apakah nanti yang ditanya pertama kali ketika kita itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas yang ditanya pertama kali adalah bagaimana sholat kita. Bagaimana sholat kita? Sholat yang ditanya pertama kali. Maka dari itu anak-anak, tolong demi kebaikan kalian dan semua saja yang sedang live di YouTube ini, tolong, tidak hanya siswa, semua saja keluarga besar SMK Negeri 2 Boyolali, tolong demi kebaikan kita semuanya, jalankan sholat 5 waktu. Utamanya itu, jalankan sholat 5 waktu. Jangan merasa berhalangan apabila tidak kalian berhalangan. Jangan merasa berhalangan apabila kalian tidak berhalangan. Terutama yang cewek-cewek, biasanya anak-anak yang siswa-siswa ini, ketika di sekolah, ketika ada acara kegiatan peringatan Hari Besar Islam, baik Isra Mi'raj, baik Maulid Nabi, baik sholat tarawih di sekolah, biasanya ada sholat sunnah, ada istighosah. Kadang ada beberapa anak cewek yang izin berhalangan. Tolong, kalau tidak berhalangan, jangan menghalang-halangi diri untuk mengikuti kegiatan ibadah kepada Allah. Itu sangu mati. Eman-eman. Ya, iman-iman. Jadi jangan berbohong. Allah itu maha tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita tujukan. Itu maha tahu Allah itu. Tidak perlu kalian berbohong untuk menghalang-halangkan diri. Kalau memang berhalangan, ya berhalangan saja. Kalau tidak berhalangan, ya tolong ikuti kegiatan tersebut. Nah, itu contohnya seperti itu. Jangan menghalang-halangi diri. Sama pilih kamar sendiri. Pilih kamar nomor 1 atau pilih kamar nomor 2. Kalau kamar nomor 1 ya sama malaikat Ridwan. Kalau kamar nomor 2 ya sama malaikat Malik. Nah, tinggal kalian sendiri memilihnya gimana. Kita, Bapak Ibu Guru, hanya saja memberi motivasi, memberi pengarahan, ya, memberikan ilmunya, bagaimana tata caranya kita berpikir, bagaimana tata caranya kita sholat dengan sempurna, dan lain sebagainya. Sebaliknya, tinggal kalian sendiri. Bagaimana yang tinggal kalian sendiri bagaimana tata cara kalian mengerjakannya.
Sholat. Sholat itu ada dua cara. Sholat bisa dilaksanakan dengan cara sendirian. Dan sholat bisa dilaksanakan dengan cara berjamaah. Mana yang baik? Semua baik. Yang tidak baik, yang tidak sholat. Tapi yang jauh lebih baik adalah yang melaksanakannya dengan cara berjamaah. Ini yang harus kalian pahami. Jadi yang lebih baik dengan cara berjamaah. Karena kenapa? Karena sholat berjamaah itu semuanya menanggung. Kalau sholat berjamaah itu kita bacaannya tidak benar dan imamnya benar, maka kita juga ikut benar. Kalau bacaannya imam tidak benar, salah satu dari makmumnya benar, maka semuanya juga ikut benar. Kalau semua bacaannya tidak benar, maka yang menentukan adalah kesempurnaan dalam gerakan tersebut dari salah satu jamaah tersebut. Kalau gerakannya sempurna berarti juga membenarkan semuanya, yang artinya sholatnya disahkan atau diterima oleh Allah. Kalau gerakan tidak benar, kemudian bacaan tidak benar, maka yang membenarkan adalah lurusnya shaf. Tapi kalau semuanya tidak benar, bagaimana Pak? Kalau semuanya tidak benar, niat kita pengen berjamaah lah yang akan membenarkan. Maka sudah otomatis sholat berjamaah itu sudah otomatis akan diterima oleh Allah. Tapi kalau sholat sendiri belum tentu. Belum tentu. Sholat sendiri kalau bacaan kita keliru bagaimana? Bacaan kita benar tapi kalau gerakan kita keliru bagaimana? Siapa yang akan menolong? Tidak ada. Karena kita sholatnya sendiri. Maka dari itu sholat jamaah itu memang yang lebih utama. Dan pahalanya pun 1:27 dengan sholat sendiri. Maka dari itu anak-anak tolong ya, utamanya yang laki-laki yang tidak pernah punya halangan, yang perempuan yang berhalangan ya diam di rumah saja. Tapi yang tidak berhalangan jangan menghalang-halangi diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ingat kita butuh tiket, ya kita butuh tiket, kita butuh sangu untuk masuk kamar nomor 1 tadi. Itu ingat. Jadi tolong ya, sekarang itu masjid semakin banyak, musola juga semakin banyak. Jadi tidak ada alasan kita untuk ketika kita mau jamaah masjidnya aduh Pak, musolanya aduh Pak, nggak ada alasan seperti itu. Sekarang dekat semua. Jarak 1 kilo dari rumah itu termasuk sangat dekat sekali. Jadi tolong diusahakan sholatnya itu secara jamaah. Iman lek awake dhewe ndak melaksanakan sholat dengan cara berjamaah. Iman sekali. Ya. Kalau kenapa Pak? Apa nggak boleh sholat sendiri? Boleh. Yang nggak boleh itu yang nggak sholat. Sholat sendirilah ketika kalian kepepet. Tapi kalau tidak kepepet, tolong luangkan waktu untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Ya, ingat yang ditanya pertama kali adalah sholat. Jadi laksanakan sholat secara berjamaah. Apalagi ini kita masih berada di dalam posisi Ramadan, masih di dalam bulan yang penuh dengan barokah. Tolong ini dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, kita manfaatkan semaksimal mungkin seperti yang dikatakan oleh di dalam firman Allah, apapun amalia yang kita laksanakan di bulan Ramadan pasti akan dilipat gandakan pahalanya. Lumayan. Ya, lumayan. Jadi tolong, kita nggak tahu kita besok itu bertemu Ramadan apa tidak, kita juga tidak tahu. Apalagi tahun depan kita bertemu dengan Ramadan,
kita tahu apa tidak, jika kita bertemu apa tidak, kita juga kurang tahu. Yang kita tahu hari ini kita melaksanakan bulan Ramadan, maka harus kita upayakan semaksimal mungkin, kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatlah jamaah secara istiqomah. Ya. Salatlah jamaah secara istiqomah. Kemudian apalagi bulan Ramadan, salat jamaah itu pasti akan dilipat gandakan kembali. Kalau salat sendiri mendapatkan 1, urung tentu lek diterima, tapi sholat jamaah mendapatkan 27 sudah pasti diterima. Apalagi di bulan Ramadan, 27 kali 2 berapa? Lumayan. Nah. Kemudian ada wajib juga ada sunnah. Ketika kita wajibnya sudah sempurna, kita tambahi dengan sholat sunnahnya. Apa tahu Pak sholat sunnah itu? Banyak sekali sholat sunnah itu. Banyak sekali, tinggal kalian pilih-pilih yang mana. Ya, banyak sekali. Pagi ya ada, siang ya ada, sore ada, malam pun juga ada sholat sunnah. Jadi banyak variasi sholat sunnah. Yang perlu kalian pahami ketika pagi, saya nggak akan menjelaskan sholat sunnah semuanya, tidak akan saya jelaskan. Saya hanya menjelaskan secara globalnya saja. Kalau pagi kita bisa melaksanakan sholat duha. Sholat duha ini untuk memperlancar kita dalam mengerjakan segala sesuatu di dunia ini. Ada sholat tahajud yang kita laksanakan pada malam hari. Ada sholat hajat, bila mana kita mempunyai hajat apa saja, kita melaksanakan sholat hajat terlebih dahulu. Ada sholat tasbih, ada sholat witir. Di bulan Ramadan ini ada sholat raweh. Nah, sholat sunnah inilah juga kita laksanakan. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menambah ibadah kita kepada Allah, untuk akses kita, mempermudah kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sebab kenapa? Sebab nasib kita itu yang menentukan adalah Allah. Baik nasib kita di dunia maupun nasib kita di akhirat nanti yang menentukan adalah Allah. Maka dari itu, mari kita laksanakan sholat wajib. Kita tingkatkan sholat wajib kita dengan cara berjamaah agar pasti diterima oleh Allah. Kemudian kita tambah dengan sholat sunnah yang gunanya untuk memperbanyak kita dalam memperoleh pahala sangu mati. Itu tadi ya. Baik anak-anak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan sholat jamaah kita dengan istiqomah, tidak ada halangan sesuatu apapun. Semoga kita dipermudah dalam melangkahkan kaki kita untuk menuju masjid, musola, dan semoga kita dipermudah hati kita untuk berangkat ke masjid dan musola dalam melaksanakan sholat berjamaah. Dan semoga kita juga dipermudah untuk menambah ibadah kita dalam melaksanakan sholat sunnah kita. Semoga Allah memberikan kesehatan buat kita semua, sehingga kita mempunyai kondisi fisik yang fit untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah juga memberikan kesehatan buat orang tua kita, melancarkan segala urusan-urusan orang tua kita, melancarkan orang tua kita dalam mencari nafkah yang digunakan untuk menafkahi kita semua dalam menuntut ilmu di sekolah ini. Dan semoga rezeki
rezeki orang tua kita bisa barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan baik dari tutur kata, dari sikap saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Kurang lebihnya akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.